Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Kristus Yesus, pada hari ini kita akan mendengar firman Tuhan dari Markus 9 ayat 28 sampai 29. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih atas kehidupan yang Tuhan berikan. Kami akan menyampaikan firman Tuhan kepada setiap kami yang mendengarnya. Kiranya Tuhan memberkati firman-firman Tuhan menjadi kekuatan dan juga pedoman dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, pada hari ini saya akan membaca firman Tuhan dari Markus 9 ayat 28 sampai 29. Demikian firman Tuhan, ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawabnya kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Tema yang diambil pada saat ini adalah persiapan diri untuk pekerjaan besar tahun baru 2025. Bapak Ibu Saudara kekasih, memasuki tahun 2025, kita disuguhkan dengan berita-berita mengenai virus HMPV atau virus Human Metapneumovirus yang melanda negara Cina, dan perlu kita waspadai. Virus ini kira-kira akan menyebar ke negara tetangga Cina, termasuk Indonesia. Kasus penyebaran HMPV sebelumnya menjadi sorotan lantaran dilaporkan meledak penyebarannya di Cina dalam beberapa bulan Desember terakhir ini. Fakta-fakta virus HMPV yang ramai di Cina sudah terdeteksi di Republik Indonesia. Kasus ini meningkat di kalangan anak-anak di bawah usia 14 tahun. Tahun 2025 kita disambut oleh penyakit virus ini. Kita harus tetap waspada. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, pagi ini baru saja kita mendengar firman Tuhan dan membacanya dari Markus 9 ayat 28 sampai 29, yang intinya adalah timbul pertanyaan dari murid-murid atau para rasul kepada Tuhan Yesus. Pertanyaannya, mengapa kami tidak dapat mengusir roh jahat itu, dalam ayat 28, di mana murid-murid belum sanggup dan atau tidak bisa mengusir roh jahat yang ada di dalam tubuh anak yang sakit itu yang dibawa kepada mereka. Barangkali murid-murid sudah berusaha keras dengan berbagai cara yang diajarkan Tuhan Yesus untuk mengusir roh jahat itu, padahal para murid sudah diberikan kuasa oleh Tuhan Yesus. Kalau kita baca dalam Markus 3 ayat 14, firman Tuhan berkata, "Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan." Juga dalam Yohanes 1 ayat 12, "Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya." Tetapi murid-murid waktu itu belum bisa mengusir roh jahat dari tubuh anak itu. Menjawab pertanyaan murid-murid itu, lalu Tuhan Yesus menjawab, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Itu adalah jawaban dari Tuhan Yesus. Jika kita bandingkan kepada diri kita, barangkali sama pertanyaan yang kita sampaikan kepada Tuhan Yesus. "Tuhan, kenapa kami sebagai anak-anak Tuhan tidak dapat menyembuhkan orang sakit seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yang Tuhan lakukan pada saat itu? Padahal kita sudah berdoa, tetapi kenapa orang sakit yang kita doakan tidak bisa sembuh atau belum sembuh?" Barangkali Tuhan Yesus juga menjawab sama seperti jawaban kepada murid-muridnya. Untuk dapat mengusir roh jahat, kita diperintahkan oleh Tuhan untuk berdoa. Pertanyaannya, bagaimana kita berdoa yang benar sehingga kita dapat mengusir roh jahat? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya menyampaikan bahwa keinginan kita dan semangat kita sebagai orang beriman adalah ingin menolong orang yang sakit, orang yang dalam penderitaan, atau saudara kita yang kesulitan keuangan, dan lain sebagainya.
Tetapi doa kita yang sudah sekian lama kita naikkan kepada Tuhan, kenapa tidak dijawab Tuhan? Dan tidak terjadi apa-apa dengan orang yang kita doakan. Bahkan mungkin saja penyakit saudara kita makin bertambah parah. Bapak Ibu, di sini saya mau menyampaikan atau mau memberitahukan bahwa kesembuhan seseorang dari penderitaan sakit penyakit atau pemulihan seseorang dalam kesembuhannya atau masalah lainnya, ini adalah karena kuasa dan kedaulatan Tuhan Yesus yang bekerja, yang berkarya secara absolut terhadap orang yang kita doakan atau terhadap setiap umat manusia. Ini adalah kuasa dan kedaulatan daripada Tuhan Yesus. Ini semuanya dapat dikendalikan oleh Tuhan sendiri. Seperti dikatakan dalam Matius 28 ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Artinya kuasa Tuhan bekerja atas segala sesuatu baik di sorga dan di bumi terhadap ciptaannya, dan Tuhan menjawab doa-doa yang dinaikkan oleh orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Yang kita garis bawahi adalah orang-orang yang dekat kepada Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi bagaimana kita berdoa? Dalam Yakobus 5 ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Dalam ayat ini dikatakan pertama sekali adalah pengakuan dosa kita kepada Tuhan. Kemudian kita memohon pengampunan dosa kepada Tuhan, baru setelah itu kita berdoa untuk permohonan agar orang-orang yang kita doakan baik dalam keadaan sakit atau masalah apapun akan dijawab dan dikenan oleh Tuhan, sehingga terjadi mujizat dan tanda-tanda keajaiban atas doa-doa kita. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Tampaknya doa orang benar adalah doa yang diterima dan dijawab oleh Tuhan Yesus untuk menyembuhkan orang sakit. Artinya kita ini sebenarnya adalah orang-orang yang berdosa, yang tidak mempunyai kuasa apa-apa. Jadi kita harus mengaku dosa terlebih dahulu kepada Tuhan dan selalu minta pengampunan dosa kepada Tuhan atas dosa-dosa kita, agar doa-doa kita didengar dan dikenan oleh Tuhan. Jadi benarlah firman Tuhan, kita harus hidup kudus dan hidup benar di mata Tuhan, karena orang benar dan kuduslah orang-orang yang didengar doanya. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 15, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Dalam Lukas 18 ayat 7, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah Ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Tuhan pasti menolong kita, pasti tidak akan mengulur-ulur waktu, karena Allah membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepada Tuhan. Dalam perikop ini, penyakit yang ada pada anak itu adalah penyakit yang menyebabkan bisu dan tuli. Dalam ayat 25, ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, Ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Dan atas perintah Tuhan kepada roh jahat itu, kemudian keluar dari tubuh anak itu, maka anak itu menjadi sembuh. Ayat 26, lalu keluarlah roh itu berteriak, sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak ini dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Bapak Ibu, kita diajarkan oleh Tuhan melalui firman Tuhan untuk hidup benar, hidup kudus, dan hidup seperti untuk Tuhan, sehingga firman Tuhan selalu melekat dan hidup di dalam kehidupan kita secara pribadi. Ketika Tuhan berdaulat dan berkuasa dalam kehidupan kita, maka kita akan dipenuhi oleh Roh Kudus untuk melakukan segala sesuatu baik dalam pelayanan dan pekerjaan, dipimpin oleh Roh Kudus. Pada waktu itulah setiap doa orang kudus dan benar akan mendapat jawaban dan dikenan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
kunci utama bagi kita semua ketika kita berdoa agar didengar oleh Tuhan adalah hidup kudus dan benar di mata Tuhan. Kita sudah diingatkan dalam firman Tuhan bahwa keselamatan janji Tuhan akan diberikan kepada kita jika kita melakukan hidup dengan buah-buah roh. Kita hidup dalam kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Akan tetapi, jika kita hidup dalam kedagingan, yaitu hidup dalam penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, perceraian, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, maka barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tidak dapat melakukan kebenaran tanpa Tuhan Yesus. Artinya kita harus setia dan patuh kepada firman Tuhan. Tidak berjalan ke kanan ataupun ke kiri, hidup sesuai dengan keinginan daging kita, itu tidak boleh. Ini bertentangan dengan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam doa kita seperti yang saya sampaikan, bahwa kita memohon pengampunan dosa-dosa kita kepada Tuhan, dan tentunya kita melakukan hidup sehari-hari, hidup kudus dan benar sesuai firman Tuhan. Maka pekerjaan dan pelayanan kita dalam memasuki tahun 2025 ini, yakinlah kita akan mengalami berkat luar biasa dari Tuhan dengan banyak keberhasilan, kesuksesan dalam pekerjaan dan pelayanan kepada sesama manusia bagi kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan pasti mencurahkan kesejahteraan kepada kita bersama keluarga, bersama gereja, dan negara yang kita cintai. Kiranya Tuhan Allah menyertai dan memberkati kita sebagai anak-anak Allah, dan setiap permohonan kita melalui doa-doa yang kita panjatkan didengar dan dijawab oleh Tuhan. Amin.